kan kamu sudah menjadi lelaki menikah nih. Wih, iya. Menurut kamu, Mhm. marriage scary tidak? Asal kamu punya pasangannya juga yang tidak scary. Kayak main rumah-rumahan gitu, terus Tapi pakai uang beneran aku bilang. marriage is scary itu menurut aku ya kebanyakan dari yang aku lihat adalah tentang ekspektasi sih. Mmm, Just because di TikTok pada bilang orang-orang selingkuh, ini suaminya si ini selingkuh makanya marriage is scary. Tapi kalau kamu ngeliat pasangan kamu nggak neko-neko kenapa takut iya. selingkuh gitu Iya loh, iya. maksudnya Betul kayak betul. lihat aja fakta yang ada di lapangan. Halo Bebo. Halo Bebu, selamat malam, Malam ke sore ke malam. selamat sore ke malam. Dingin sekali beberapa hari ini kita Lagi pakai musim jaket, hujan selimut, iya di bener. BSD, Di BSD lately cuacanya kalau siang lagi sangat panas, betul. jam 12 panas, jam 2 hujan. Iya, Pokoknya deres agak banget. ini ya, kita tuh Iya minggu lalu episode minggu lalu sebenarnya lagi agak sakit, kayak iya, serak-serak gitu. kalau denger suaranya lagi ini ya, lagi habis Iya, gitu. sebenarnya lagi habis, tapi untung Bener bisa. bener, iya Sekarang udah udah better, malah kesehatan. teman-teman kita pada sakit Iya, sekarang. tapi emang lagi zamannya sih, so stay safe guys. Iya, Kalau stay kata healthy. kata YouTuber di zaman dulu, "Stay healthy and be happy." Itu video kita dulu. Iya betul. Oke deh, kalau gitu di cuaca yang dingin-dingin sejuk ini apa yang mau kita omongin sayang? Kita lagi mau ngebahas sebuah tren di Apa tuh? TikTok ya. Yes. Marriage is scary, kata Wih, orang-orang marriage itu menyeramkan, cocok teman-teman. di cuaca yang dingin ini topiknya panas. Wih, Wih, nice baby. nice ya, bagus. Iya iya, betul betul betul. Mhm. Kenapa Marriage is Scary? Itu tren sekarang maksudnya? Iya, Oh iya? kamu nggak tahu ya? Aku nggak tahu, aku cuma sering denger kamu ngomong Heeh. kayak kayak ngasih tahu aku kayak video-video gitu kan aku suka Iya, nunjukin, heeh. tapi aku itu nggak masuk di aku nggak buka TikTok juga soalnya. Oh, oke Gimana tuh oke gimana oke. tuh? Ya, jadi algoritma TikTok nih sekarang. Mhm. Lagi ada tren namanya marriage is scary, jadi orang tuh kayak Itu bikin dunia apa Indonesia doang? dunia-dunia. Oh dunia? Iya, aku juga Oke. ngeliat ada bule yang bikin juga. Oke oke Tapi oke. di Indonesia lumayan heboh, kayak Heeh. katanya sih awalnya trennya yang bikin tuh cewek-cewek. Mmm, Kayak mereka tuh bikin tulisan, misalkan ya video mereka, terus dia bilang, "Marriage is scary. Gimana kalau bla 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 bla." Terus mereka mention-mention hal-hal yang mereka takutin dari pernikahan gitu. mmm, Yang umum tuh biasanya kalau yang cewek-cewek yang kayak, "Marriage is scary, gimana kalau kalau ternyata waktu pacaran baik-baik aja, tapi waktu nikah cowok gue patriarki," gitu. Terus oke. atau enggak kayak, "Marriage is scary, gimana kalau misalnya gue udah nikah, ujung-ujungnya gue cuman jadi babu di rumah, suruh beresin rumah, ngurusin anak 24 jam," Oke, gitu-gitu. Jadi itu yang kayak paling common. yang lumayan sering aku temukan Oke sih, gitu. oke. Jadi kayak pokoknya intinya, orang-orang tuh lagi pada takut nikah sekarang, makanya I karena menurut see. mereka marriage itu scary gitu. Mhm. Nah tapi uniknya juga sebenarnya bisa cowok-cowok balas juga gitu. Jadi Oh katanya tuh gitu? trennya itu awalnya dari cewek-cewek, Heeh. terus cowok-cowok juga pada bikin, "Marriage is scary, gimana kalau yang versi mereka?" gitu. Oke. Kalau cowok tuh biasanya gini, "Marriage is scary, gimana kalau misalnya lu kecantol cantik doang, ternyata bini lu nggak bisa masak, nggak mau bebersih rumah, minta, apa namanya, minta bulanan 2 digit gitu, tapi Oke. nggak mau ngapa-ngapain di Ya rumah," ya gitu. ya Jadi kayak ya ya. ada dibalasnya kayak maksudnya kayak saling timpal-timpalan gitu loh, Heeh tapi heeh. intinya long story short orang-orang tuh lagi pada takut nikah sayang ternyata, gitu. Dan memang beberapa kali aku juga lihat di news tuh angka pernikahan menurun drastis. I Dari see. sejak bahkan sebelum pandemi, Mhm. itu ke sekarang kayak kayak kalau ngeliat chartnya tuh dia tuh turun terus, jadi kayak berapa juta, terus bisa turunnya tuh hampir kayak berapa ratus ribu gitu loh angka pernikahannya, dari tahun berapa ke tahun berapa, Itu juga gitu. sebenarnya visible sih, maksud aku ketika kita muda, ketika kita kecil ya, maksud Mhm masih mhm. kecil, kita ngeliat orang-orang seumur kita tuh kayak udah tua, Iya, udah heeh, nikah, udah punya anak gitu iya. kan. Tapi kok sekarang teman-teman kita aja punya pasangan belum, Iya, ya nggak kemarin sih? kita baru ngomongin itu ya. Iya, maksudnya Heeh. jadi, nggak usah ngelihat data pun kerasa gitu. Iya, Waktu betul kita betul. kecil tuh anak orang-orang umur 25 ke atas tuh rata-rata udah menikah, udah punya anak. Iya, betul. Itu sekarang kita aja nikah baru tahun umur berapa? 28 kan. 28, Itu heeh. aja menurut kita udah lumayan telat kan. Iya. Tapi ternyata masih banyak yang lebih telat dan belum bahkan gitu Iya kan. iya. Itu sesuatu yang ya mungkin karena marriage scary itu tadi juga ya, Mhm, bikin mereka pikir ya. karena memang sulit sih nyari Mhm, pasangan juga. Maksudnya kayak, kalau misalnya ngeliat ya, eee, kita kayak bilang di podcast terakhir kayak jujur kalau kita jadi kalian sih kita nggak tahu gimana cara cari iya pasangan juga sekarang. iya, Nanti kalau misalnya kita ngobrol sama orang dan ketemu caranya, mhm, mungkin kita akan share. Tapi betul. intinya kayak memang sulit gitu istilahnya. Tapi sebenarnya tren marriage is scary ini tuh juga menurut aku ada berpengaruh juga kayak, oke kalau yang belum punya pasangan kan mungkin tricky, tapi orang yang udah punya pasangan, terus jadi kayak
takut nikah gitu Iya sih, istilahnya, kayak takut melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu, jadi stay di pacaran mulu. benar. Tapi kayak stay di pacaran mulu juga ngapain gitu istilahnya kan kalau misalkan kalau kalau dua-duanya agree emang pengen dipacarin nggak apa-apa ya, tapi Mhm kalau mhm. misalnya kayak yang satunya ngarep nikah, yang satunya enggak gitu-gitu kan juga kayak, apa ya, ya, aku melihat tren ini jadi kayak dari orang takut jadi makin takut gitu, Iya padahal sih, nggak tahu. Nah ini kita tanya, jadi momok gitu ya. iya, tapi gimana sayang? Apa? Kan kamu sudah menjadi lelaki menikah nih, Wih, iya suami sekarang. udah menjadi seorang suami. Iya. Nah, menurut kamu Mhm. marriage scary tidak? Tidak, scary tidak? Tidak scary. Marriage so far mungkin kalau sebelum menikah, itu Mhm. scary emang kelihatannya ya. Oke, Seems gimana tuh? scary mungkin kalau aku lebih ke arah gimana kalau aku ini anak orang nih gitu kan, ini anak Mmm. orang, gimana kalau aku nggak bisa ngurusnya gitu. Oh gitu, Iya, aku gimana oke. kalau aku nggak bisa take care kamu, aku nggak bisa urusin kamu segala macam gitu kan. Kalau misalkan, financially ternyata aku nggak mampu buat ngebiayain kita gitu kan. Mhm, Tapi pas udah menikah, jujur ini sesuatu yang percaya nggak percaya kalau kita bilang ya, mhm. ada rezeki rezeki nikah istilahnya, Oke, ngerti nggak? ya Jadi ya kalau kita ya. nikah tuh kayak dikasih some kind of rezeki lagi sama Tuhan, sama kekuatan yang bisalah bisa gitu. Dan setelah nikah, Mhm, semua ketakutan itu ternyata tidak terjadi. tidak terjadi dan itu tidak ngefek sih, nggak kayak aku jadi mikir, "Lu bisa takut kayak gitu ya?" Oh Ternyata gitu? iya, ternyata pas udah ini nggak mengerikan sama sekali. There are Mmm, things like that, kalau aku ya sekarang ya. mhm mhm. Tapi nggak tahu, again kita baru nikah 6 bulan ya. Iya. Hopefully hopefully sampai ke depannya juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah istilahnya, Mhm mhm. ya nggak sih? Iya, Gitu. bener bener. Jadi scary atau enggak? Enggak, kalau buat aku nggak scary. Asal kamu punya pasangannya juga yang tidak scary. Tapi Aku bener jadi loh. takut Soalnya aku enggak, scary. soalnya gini, mmm, mungkin ini jujur ya, mungkin karena kamu tuh nggak galak juga kan, kamu tidak galak sama aku at least. Oh gitu? Kamu nggak bentak-bentak aku kan? Heeh Enggak heeh. kan? Kamu Tapi scary-nya literal ya? iya literal. Takutnya takut. Iya takut. Oke. Kamu harusnya gimana? Enggak ya, nggak apa-apa, Iya kan Kak, interpretasi orang iya cuma maksud beda-beda. aku coba kamu bayangin gini ya, Mhm, ini yang aku baru omongin ke kamu kemarin. Jadi misalkan aku, as a man mhm, sebelum menikah itu harus yang tadi aku bilang, yang dulu aku pernah bilang harus biayain orang tuaku gitu kan. mhm, Setelah menikah aku harus biayain kamu juga gitu kan. mhm, Karena bener memang sebenarnya ketika udah nikah itu kan, suami seharusnya menafkahi, mhm mhm. ya kan? Nah, imagine ketika gaji aku pas-pasan, rebutan antara orang tuaku sama biayain kamu juga, ngerti nggak? Itu Iya kan sebenarnya scary loh. Jadi, iya, mmm, nggak mungkin juga aku ninggalin orang tuaku, tapi mhm, you are also my responsibility now. Aku juga betul. bertanggung jawab atas kamu juga Iya, sekarang heeh, kan. Aku harus bisa gimana caranya dua-duanya, eee, kebagian, tapi akunya masih sane, ngerti nggak? iya, Nggak gila. mhm, mhm mhm mhm, Soalnya ya apalagi kalau udah kayak gitu kan nanti kadang-kadang istrinya ada yang kayak, "Kamu nih ngurusin orang tua kamu terus sih," gitu kan. mmm, mhm, "Gimana ini kita rumah nggak bisa gini mhm gini." mhm. Kamu kan tidak seperti itu kan. Kamu kan kalau misalkan aku masih mau, pulang ke rumah atau mau telepon rumah segala macam kan ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya Soalnya iyalah, heeh. ya soalnya you you understand that my family is also important. Vice Iya, versa, aku juga ngerti keluarga kamu penting. Tapi banyak mhm, orang yang hubungan sama mertuanya aja nggak baik, ya kan? itu betul, Itu iya sih. menurut kamu is it not a scary marriage Iya, that's when your scary. wife and your parents don't get along, That's scary ya sih, kan? iya, heeh. Ya, in my opinion it's scary. Iya, that's Tapi true. untung itu nggak terjadi di kita, gitu kan? Iya, benar benar Iya. benar benar. Kamu matanya kayak ketakutan gitu dia, ya elah, Nggak kita takut. aku ngajak bikin ini tuh biar Ah. orang nggak takut nikah, terus dengerinnya kayak, "Ya elah si Masnya juga kayak gitu mikirnya ya." Enggak, kan aku, menunjukkan apa yang kira-kira bisa membuat orang takut, Kak. Iya, tapi itu Iya, betul, itu valid. mhm, Ketakutan-ketakutan itu valid. hal-hal kayak Heeh. gitu. Tapi kalau di kamu realitanya sekarang so far, Aku is it tidak scary atau enggak? tidak scary sih. Apakah kamu ada kata-katanya, jadi balesannya marriage is scary nih trennya, Mhm, oh di ada? TikTok itu marriage is fun. Oke. Apakah kamu merasa marriage is fun? Marriage is fun.
Kenapa tuh? Apalagi kalau kalian work from home ya, kalau siang-siang ngantuk ketidur aja, it's fun. Iya kan kalau usah nikah juga bisa Ya tidur. juga sih, bener sih. Bener, tapi menurut aku marriage is fun karena oke, ini sesuatu yang banyak orang bilang sih, Mhm. tapi misalkan kita kayak kemarin habis pulang dari suatu acara di gereja sampai jam 10, jam 11 malam. Mhm. Pulang-pulang, satu rumah langsung, tidur istirahat bareng gitu kan. Intinya nggak usah nganterin. Nggak usah nganterin lagi kan, jadi nggak itu fun, it save time. Oke, saya Terus tapi itu kayak perubahan terbesar sih dalam iya ini iya iya, dalam relationship gitu. bener, I think most people juga sih sayangnya. Iya iya, nggak usah Terus nganter pulang gitu. habis itu apalagi ya, kalau aku tuh seneng sama kamu, seneng ada kamu soalnya. Mmm, Aku udah mhm. pernah bilang kan, kita mau melakukan hal berbeda pun, asal Mhm. kita ada di ruangan yang sama, it makes me calm, ngerti nggak sih? Iya iya. Jadi itu hal-hal kayak gitu, it's fun for me. Mhm. Dulu waktu aku masih ngekos di Karawaci, Mhm. itu kan kita terpisah ya, aku Mhm. sangat jarang kerja di rumah kamu. Jujur kan aku ngerasa nggak enak juga sih, kan masih ada orang tua kamu juga di situ Mhm. kan, aku kerja segala macam, kalau aku fokus nggak ngajak ngobrol, nggak enak juga kan. Mhm Jadi mhm. aku prefer buat kerja di kos dulu, kalau aku udah kosong baru aku main ke rumah gitu Iya. kan. Tapi padahal kalau pas lagi kerja di kos tuh juga sendirian, bosen, "Ini pacar aku lagi apa ya?" Gitu. Kalau sekarang, "Istri aku lagi apa ya?" "Oh lagi ngemil stik keju." Ya udah yang penting ada istri aku di sini. Ya tapi gitu, ada hal-hal seperti itu sih saya. Iya iya. Iya iya. Jadi fun Jadi menurut fun, kamu? iya, Mhm. everything we do together gitu. Ya. Kayak kemarin kita baru nanya, "Ini kita udah berapa 6 bulan ya tidur satu kamar kan?" Mhm. Terus kalau someday tiba-tiba kita kepisah gimana rasanya? Iya, Iya ya? iya sih itu satu hal yang kayak dulu sebelum nikah kayak aku Mhm, ngobrol sama teman kantor kan. Kita mhm tuh karena kita mau nginep, kayak kita tuh mau outing bareng terus mau mhm nginep. mhm. Terus dia bilang, "Aku tuh aneh banget sekarang kalau tidur nggak ada suamiku, rasanya aneh, kayak Kosong kosong." gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus aku Iya kayak, iya. "Ih, masa sih?" Waktu denger kayak gitu, gitu. Sekarang waktu udah ngerasain jadi yang kayak, iya aneh sih Iya kalau kayaknya bakal misalkan aneh sih. aku kemarin aku tuh kalau mau bobo, Mhm. nih marriage is fun versi aku ya. Iya versi Aku kamu. kalau mau bobo, itu sekarang dipijitin dulu kakinya supaya dingin, soalnya aku tuh suka banget dipijet gitu ya, puji Tuhan dapat suami yang baik kan. Jadi kayak misalkan kemarin, aku udah ngantuk duluan kan, aku Heeh udah masuk kamar, aku udah mandi segala macam kan. Terus aku tuh berpikir aku mau tidur duluan gitu heeh. istilahnya, tapi aku nggak Nggak bisa-bisa bisa tidur. tidur. Padahal mukanya aku udah ngantuk itu sebenarnya. Udah matanya udah 5 watt gini, Iya tapi iya. nggak bisa-bisa tidur gitu sampai dia dateng, terus dia mandi kayak berapa setengah jam kemudian, terus aku kayak, "Sayang, malam-malam kan biasa selalu dipijat kakinya," gitu. Cuman pijet kayak 5 banter menit, 5 paling menit, 10 terus menit aku lah. langsung bobo. Iya. Itu deh kalau nggak ada itu ya yang kamu nggak tahu ya nanti ya. Iya gimana, aku perlu udah badanku udah diprogram Untuk untuk dipijat dipijetin sebelum tidur kakinya ya. tiap malam, gimana dong sayang? Marriage is fun jadinya kan. Marriage is very fun. Sebelum kita nikah kan kamu nggak ada yang Nggak ada mijitin, pijetin yang ada aku. timbalin anjing tiap malam kakinya. Iya betul. Iya, it's fun. Mhm Tapi menurut kamu ini kan kamu fun tadi udah bilang ya. mhm. Tapi kalau marriage is scary menurut kamu gimana? Marriage is not scary sih for me. Jadi not Kalau scary. aku ya, Is it aku possible to be scary? it is possible to be Heeh, scary. Aku jelasin dulu fun-nya versi aku ya. oke. Kalau menurut aku marriage is fun. Mmm, Karena kayak main rumah-rumahan gitu. Terus tapi pakai uang beneran aku bilang kayak tadi. emang beneran, tapi kita tuh masih sampai detik ini tuh yang kayak, ya oh mungkin karena new couple ya, Iya, newlyweds gitu. newlyweds banget sih. Itu aku tuh tiap kali bangun yang kayak karena aku tuh lumayan penyendiri kan dan kayak, Mhm, apa namanya, aku tuh jarang punya roommates gitu-gitu, kayak mhm. aku sama adikku kamarnya juga Iya, kepisah gitu, nggak terus bareng ya. nggak bareng heeh, jadi aku tuh kayak most of the majority of my life aku tuh selalu tidur sendirian, kayak aku nggak pernah tidur sama orang gitu. Mmm, Nah itu satu hal yang tadinya aku sempet yang kayak, "Ih gimana ya kalau misalkan, apa namanya, tidur sama orang tiap malam gitu, iya apa yang iya akan aku iya. rasakan?" Gitu misalnya. Kok akan terganggu nggak? Apalagi knowing the fact that, dia tuh kalau bobo ngorok sama duduk. Ah, Tapi ini aku udah tahu sebelum aku tanda tangan kontrak ya, iya jadi aku iya, udah tahu duluan, terus aku kayak, "Bisa nggak ya aku kayak gitu?" Sekarang iya. malah kayak tiap kali bangun tuh yang kayak biasanya bangun kayak diem aja kan, mingkem gitu karena sendiri. Sekarang bangun yang kayak, "Pagi baby," Iya. gitu istilahnya, "Kamu mau ngapain? Hari ini kamu mau ya?" Gitu. Gitu-gitu. Dulu aku inget banget padahal sebelum nikah kan aku udah pernah bilang ke kamu ya kayak, Mhm. "Sayang aku tuh tidur duduk," gitu kan. Iya Jadi for context aku tuh sebenarnya kan aku ada asma kan. iya. Jadi dulu sempet overweight parah, habis itu there were moments aku tuh nggak bisa tidur kalau nggak duduk. Karena aku Heeh nggak napas, nggak bisa heeh. napas kan.
Tapi sekarang long the way tuh jujur aku tuh udah nggak separah itu, udah nggak Mhm sesek mhm. lagi kalau tidur. Jadi nggak bisa tidur kalau nggak duduk. Udah nggak sesek tapi kalau nggak duduk nggak bisa tidur kan. Iya, Iya habit iya ya? jadi habit. Nah tapi dulu tuh dia tuh kayak takut banget kayak, "Ih gimana ya kalau ada orang tidur duduk sebelah aku?" Gitu. Iya, Iya kayak takutnya tuh kayak kaget kayak, ih, kaget kan iya, bangun-bangun kayak, "Ih, ini orang duduk," gitu. Terus aneh terus kan kalau cewek bayangannya kayak kalau bobo dikadal gitu-gitu kan. Ini mau dikadal gimana kalau orang orangnya duduk. duduk gitu istilahnya. Ya elah gue mikir kayak begitu ujung-ujungnya kita dalam sebulan pertama kita nikah, apa namanya, selimutnya udah pisah gitu. Iya. Soalnya direbut terus sama kamu. Iya, Iya. tapi itu solusi yang kita Iya iya temukan yang iya. baik kan untuk Betul kita, betul betul gitu, betul. heeh. Iya itu kayak kalau aku buat aku kayak asik gitu, kayak kayak main rumah-rumahan Iya aja iya gitu, iya. kayak bangun ada roommate, terus kadang-kadang tuh kita lagi masak, kita sering banget lihat satu sama lain terus kayak, "Ih kita udah nikah ya." Iya, suka Kayak masih gitu nggak tuh sering percaya banget kayak gitu, "Ih kadang-kadang. kita udah Ini nikah ya, kayak kita udah tinggal cringe banget sih, serumah," gitu. tapi emang kayak gitu rasanya aneh banget tuh Iya kayak udah aneh, nikah. heeh, masih yang kayak, "Ih kita udah Iya. nikah ya," gitu. Iya iya. So far sih aku enjoying ya, Aku juga enjoying so ya far. 6 months itu the marriage Iya, dan kita belum ada kayak berantem gede atau apa belum. karena Aku belum sempat tidur di heeh, sofa sih. iya Hampir meskipun udah. udah mempersiapkan, kita Iya. tuh orangnya agak realistis, Iya kita iya ngambil 2 bedroom tuh iya. juga untuk kayak, Yang satu ya kamar udah anak kecil. kamar anak kecil tapi kalau misalkan lagi marah biarin aja dia di sana gitu Iya. kan aku Note mikirnya. ya, aku yang di sana, bukan dia. Bukan dia, aku yang di Tapi sana. kamu juga pernah tahu ngambek di sana, iya kalau ngambek di sana mesti gue jemput, "Sayang kamu kamu ngapain bobo di situ?" Aku bilang, "Kau pernah kan sekali kan?" Terus kenapa ya? Kamu diemin aku soalnya. Aku diemin kamu ya? Lagi mau me time atau gimana Oh gitu. iya, aku tuh suka tiba-tiba diem karena pengen me Iya time, karena aku iya. kebiasaan sendiri kan. Iya. Nah itu nothing personal, terus Iya dia iya. ngerasa personal, terus dia kayak ke kamar anaknya sendiri, terus dia kayak bobo-bobo di situ sampai malam, gue tungguin kan di kamar, "Nih orang nggak masuk-masuk kamar, kenapa?" Terus aku jemput, "Sayang kamu ngapain?" Gitu, terus dijemput, ya pokoknya gitu-gitu Iya deh, iya iya pokoknya iya. kayak lucu aja Tapi itu nggak ngerasain scary, itu fun. itu fun ya It makanya kayak, aku ngeliat kayak lucu aja apa yang selama ini aku nonton di reels tuh kayak aku kira orang bohong tapi ternyata bener lagi gitu kan, kayak lucu aja gitu. Nah, jadi buat aku sih so far fun ya, fun. tapi, apa namanya, fun-nya ini juga ya puji Tuhan kita lagi di posisi yang lumayan oke nih, maksudnya Iya lumayan enak gitu yang kayak, misalnya belum punya anak, jadi kita iya. punya waktu buat berdua banget gitu istilahnya, terus juga puji Tuhan posisi keuangan lagi aman, itu juga Nggak musingin itu heeh, juga. nggak musingin itu gitu, kayak aku paham sih maksudnya ketakutan-ketakutan yang, orang-orang bilang ketika marriage is scary, apa yang mereka tulis itu memang beneran kejadian gitu Iya. istilahnya. Memang memang ada kemungkinan-kemungkinan itu terjadi Iya gitu iya. istilahnya. Tapi, kalau menurut aku kenapa di kita marriage is not scary itu karena, sebenarnya kalau menurut aku bukan marriage-nya yang scary. Kalau kamu takut sama pernikahan, sebenarnya kamu takut sama orang yang kamu nikahin sih. Ya itu, Iya. mungkin ada sesuatu yang masih ganjel atau apa gitu Ada juga sesuatu yang ya. masih ganjel, bener. Iya, Karena kalau kamu kan tadi ada ketakutan yang kamu heeh. cerita kayak gitu kan, tapi kamu bijak banget ya sayang, karena Apa? kalau di balasan cowok-cowok kan cowok-cowoknya kayak ngatain balik ceweknya kan. Mhm. Kalau kamu malah ketakutanmu, "Gimana kalau akunya nggak bisa apa, akunya bisa nggak bisa apa?" Jadi kamu bukan menuntut Iya terhadap aku ceweknya, tapi kamu sendiri yang kayak, "Kalau aku gini gimana ya?" iya Gitu istilahnya. iya. Itu makasih ya sayang. Sama-sama nih. Makanya cari laki, kalau lakinya kayak gini nggak tahu scary dah nikahan gitu ya, ibu-ibu. Lakinya yang scared gimana ya? Ya terima kasih loh sayang untuk Iya itu. iya. Kalau aku malah jadi lebih kayak egois ceweknya sih. Aku lebih yang kayak, "Ini bener nggak ya cowok yang bisa nge-lead gue gitu, cowok yang bisa gini, apa namanya, memimpin, pernikahan kita." Jadi imam Syahlah. Jadi imam, jadi betul, imam heeh. di keluarga. Iya, heeh, karena aku pribadi, boyfriend material dan husband material itu 2 hal yang berbeda. Mmm, Jadi ketika, kita lagi mau maju dari, apa namanya, pacaran ke pernikahan, aku jadi kamu dengan kayak kira-kira cowok ini bisa nggak ya jadi husband dan jadi father, gitu. oke oke. Jadi kayak apakah kamu bisa atau enggak gitu. Jadi waktu itu aku lebih ke arah melihat, ke kamunya gimana gitu waktu itu. Jadi yang kayak, apa, dan aku mendapat patokan yang bagus. Ini aku mau merekomendasikan ya. Kita sering banget ngomong ini, tapi serius deh, karena menurut aku cewek itu kadang-kadang ekspektasi terhadap pernikahan itu, eee,
macem-macem, kan Ya. berbeda-beda Ya ya. ya ya. Kita bisa mereferensikan pernikahan kita terhadap orang tua kita, atau Ya, orang-orang di sekitar kita. ya, Atau sekarang yang paling sering dilakukan itu lewat media gitu ya. benar. Itu juga membuat ekspektasi-ekspektasi Iya, terhadap pernikahan gitu. Film juga membuat ekspektasi heeh, terhadap pernikahan. aku tahu arahnya ke mana nih. Iya, kamu tahu kan ada pernikahan. Nah, orang tuh kadang-kadang kayak, apa namanya, I'm not saying ini, misalkan kayak aku tuh punya saudara, Mmm, dia itu suka banget nonton drakor, suka banget. Tapi mhm, menurut aku karena beberapa film, gak semua film drakor ya, menurut aku beberapa juga pasti ada yang bagus. iya Tapi iya. yang dia nonton itu tuh kayak menurut aku, nggak gitu, hubungan tuh nggak kayak Iya gitu iya sih, gitu loh. bener Jadi sih bener jangan sih. itu jadi role model lo gitu. Bener bener bener. Nah, aku tuh punya referensi 2 film, Nah 2 series sih nah, yang menjadi patokanku banget kayak kalau aku punya relationship, kalau aku, apa namanya, menikah dan lain sebagainya, ini gambaran yang menurut aku oke. mmm, Yang pertama apa ayo kamu tahu? aku tahu How I Apa? Met Your Mother. Betul, How I Met Betul. Your Mother. Ayo yang pada nonton. Ah, itu. Gitu. Aku suka banget How I Met Your Mother dan aku banyak banget quotes-quotes yang menurut aku bagus dan aku belajar tentang relationship dari mereka banyak. Yang aku paling belajar tuh sebenarnya dari Lily sama Marshall yang aku suka banget. Iya Mereka tuh satu menurut aku untuk mengurangi resiko kayak marriage marriage menjadi sesuatu yang menakutkan adalah harus punya pasangan yang bisa diajak ngobrol. iya, Iya, mereka tuh bener. punya itu apa The namanya, Porch the Theory. porch theory, benar. Iya. Jadi kayak mereka tuh bilang kayak kita tuh ngetes orang kalau misalkan kalau kita udah tua, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita cuma duduk-duduk doang di porch gitu ya, cuma duduk-duduk di balkon, kayak, "Bisa nggak nih gue ngobrol sama orang ini ngalor ngidul dari Iya, pagi sampai malam," gitu misalnya. betul. Soalnya kan at one point kita akan kehabisan topik buat ngobrol kan. Iya, Kita udah heeh, ya kita our whole life udah bareng terus apalagi mhm, yang mau kita obrolin. Tapi, iya, ketika topik itu habis, kita harus tetap bisa ngobrol gitu loh. iya, Jangan bener bener. kan kita jujur kalau kita ketemu orang udah nggak ada topik, udah diem aja kayak, "Ngomong apa lagi ya?" Iya, Gitu kan. kayak aneh, We kita need to know kalau kita udah nggak ada ngobrol di porch ini kita masih bisa nggak sih ngobrol aja sambil ngeliatin luar iya, gitu ya kayak kan. apa aja gitu Iya diomongin. Kita sih so far kita udah 8 tahun bersama, iya, kita nggak pernah kehabisan topik sih, kita yang iya ngomong makanya. aja gitu kan ya. Tiap hari juga kita berdua mulu tetep aja ada topik gitu. Jadi itu the Porch Theory. Terus aku Betul. sendiri juga ngeliat dari Lily sama Marshall, yang aku suka adalah mereka itu, aku melihat sacrifices di Lily sama Marshall juga kan. Mereka berdua itu kan sama-sama dari kuliah. Iya, Nah, mereka itu yang kayak kalau waktunya Marshall maju untuk jadi judge, Lily support dari belakang. benar. Tapi ketika waktunya Lily pengen berkarir waktu yang di Itali, Iya Marshall iya, juga support. Masnya Jadi juga mereka support. saling ganti-gantian gitu. Betul sih. Iya, itu yang aku melihat kayak menurut aku itu contoh yang baik dan itu ya itu when you talk about sacrifices, cewek gitu ya terutama kayak memang, eee, bisa jadi enggak, tapi ada kemungkinan cewek itu akan mengorbankan, karirnya gitu loh ketika Iya sudah iya iya. menikah gitu. Antara untuk ya lebih mengutamakan ngurusin suami juga gitu, karena kalau udah menikah kan sebenarnya kalau bisa suaminya diurusin ya. Mmm. Jadi tadinya kerja aja nih satu gitu Iya iya ngurusin diri iya. sendiri, sekarang kalau misalnya sambil kerja, kerja Iya dan iya. ngurusin suami gitu istilahnya. Itu lebih banyak most of cewek kadang-kadang biasanya bangunnya lebih early kan menyiapkan Iya, ABCD ABCD. betul. Aku udah kayak gitu, kecuali makanan ya sayang, maaf Iya ya nggak aku apa-apa masih belajar sayang, masak nggak apa-apa. tapi selain itu tuh aku berusaha Iya untuk iya. berusaha untuk, itu juga gitu loh mengutamakan suami juga gitu istilahnya, men-support suami gitu. Nah itu aku melihat dari yang Marshall yang itu juga bagus, tapi itu kayak cuman 2 poin yang aduh kalian menurut aku kalau punya akses ke Disney ya, sekarang ada Disney Plus. Iya Disney iya Disney. di Disney Plus, aduh itu nonton itu bagus banget seriesnya banyak banget value-value yang bagus menurut aku tentang, eee, relationship juga ya Iya. terutama dari Ted juga dalam pencarian dia Iya terhadap iya, partner menurut aku tuh juga patut diacungi jempol sih maksudnya bener sih. kayak beberapa hal gitu. Itu film yang pertama. Eee, Series yang kedua adalah kamu juga tahu kan pasti? Modern Family pasti. Modern Family, Ini, buat in Disney ya? both di Jadi Disney, kalau mau Disney langganan Hotstar. Disney aja okelah ya? Iya, dari Hotstar lah itu Iya iya iya. bayarnya tahunan nggak terlalu ini kok, Iya. masih oke lah harganya. Nah, kalau Modern Family gimana sayang? Nggak tahu ya kamu, kalau kalau Eh! kalau How I Met Your Mother aku tuh nonton sebelum sama kamu. Tapi Heeh. dari sana aku nonton Modern Family itu kan karena kamu. Masa sih? Iya, I didn't know about the Oh, kamu series nonton gara-gara before. aku? Iya. Do you love the series? I do now. Lucu banget sih, bagus banget sih. Bagus banget, itu Bagus. juga menurut aku banyak referensi gitu, pokoknya mereka tuh Iya. kayak satu keluarga, ada 3 keluarga sih dan 3 pasangan jatuhnya ya, terus kayak ceritain beda-beda gitu masing-masing. Nah, aku tuh awalnya, eee
kayak mau nggak mau gitu sama dia waktu di awalnya. Sampai aku nonton Phil Dunphy. Karena Phil Dunphy itu, makanya kayak ketika udah husband material atau enggak, aku tuh melihat kayak, ini orang agak unik gitu. Kalau Iya, misalnya dibilang yang kayak macho alpha man, sukses mobil, bla 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 bla, dari awal kan sebenarnya ya enggak juga ya gitu. iya, Tapi aku tuh tahu suatu hari aku tuh cuman pengen punya pasangan hidup yang bisa menjadi suami dan bisa menjadi ayah yang baik. oh, Dan oh, aku melihat itu di kamu aku waktu belum itu. pernah jadi ayah Tapi aku sudah bisa tahu. Aku udah dari melihat cara kamu. hewan-hewan peliharaan. Iya, treat hewan peliharaan kita, ngelihat cara kamu kayak, apa namanya, ngurusin adik-adik kamu, Iya sih, gitu. Terus kayak a good husband, aku udah bisa merasakan, dari semenjak kita pacaran, kayak dari kita pacaran kamu udah kayak bawain tas aku, selalu bukain pintu dan lain sebagainya. You are a loving person gitu istilahnya. Jadi itu yang membuat aku kayak this guy is also husband material, apalagi setelah kita persiapan nikah, aku tuh ngerasa kamu sangat didewasakan juga mentalnya, tiba-tiba iya kayak dia tuh langsung menyiapkan diri gitu loh, aku juga kayak nggak tahu kenapa tuh iya tiba-tiba. itu diproses lah sama Tuhan ya, puji Iya iya Tuhan, iya kayak iya. apa namanya, tiba-tiba jadi ready aja gitu Iya, istilahnya. Nah, disiapkan. jadi kalau menurut aku, kalau balik lagi ya ke Marriage is Scary gitu, kayak, mmm ya itu, marriage is scary kalau misalkan, kalau menurutku ya, marriage Mhm. is scary kalau misalnya kita tuh gak kenal sama si orang yang mau kita nikahin gitu loh, kayak beli kucing dalam karung, ya gak sih? Iya iya. Kayak iya makanya bukan marriage-nya sih yang scary menurutku, orangnya gitu. Karena kalau misalkan kamu percaya sama orangnya, marriage is just the next step gitu of you to, enjoying life together Betul and building life together gitu betul istilahnya, betul betul. Iya Iya, kalau aku gitu sih, dan menurut aku kalau misalnya di pacaran bener-bener digunakan untuk mengenal satu sama lain, bukan cuman untuk yang kayak, aku mau dapet bunga dari dia, aku mau iya dibeliin tas sama dia, iya bukan iya cuman iya. yang kayak gitu-gitu doang atau kayak lomba-lomba kayak makan di restoran terbagus setiap kali weekend gitu tuh, kayak oke lah di awal-awal oke, tapi Mhm. menurut aku itu adalah hal-hal yang shallow sih, kalau cuman Mmm, berhenti di situ masa-masa pacaran. Karena menurut aku tidak merasa aku membeli kucing dalam karung di mmm. kamu gitu loh, karena kita memanfaatkan masa pacaran kita untuk aku bener-bener membaca gitu, Iya aku iya. melihat kayak, aku gimana caranya bisa tahu, bisa kenal, ya itu lihat aja kayak bakal jadi bapak yang baik atau enggak, just see how the guy treats Iya. orang, treats kayak, adik-adiknya, cara dia ngelihat dia iniin binatang gitu. Karena menurut aku pribadi less likely ya orang yang baik ngurusin binatang sampai bawain ke rumah sakit itu nggak bakal sayang sama anaknya. Sebenarnya tuh kelihatan, hanya perlu memerhatikan aja gitu istilahnya. Atau kayak misalkan dia akan jadi suami yang sayang atau enggak, ya lihat aja dari cara kamu, disayang gitu pas lagi Sayang pacaran. Iya, kayak, sayang. "Ih, kok kayak gitu, aku bukan dogo." Iya, kayak kelihatan Iya kan gitu sih. istilah, harusnya kamu bisa merasakan gitu Iya. istilahnya seberapa, konsistennya dia ketika melakukan itu, karakternya gitu. Dan kalau misalkan karena ada quotes kayak gini juga sih, kayak pernikahan itu akan meng-amplify apa yang kamu rasakan ketika pacaran 10 Iya. kali lipat. Ya itu bener sih. Heeh, Dan aku jujur ya, kalau ngomongin kayak gitu kan, misalkan kita masih pacaran nih, mhm, terus aku bukain kamu pintu, bawain kamu tas, segala macam gitu-gitu mhm, kan. Kalau orang tuh banyak yang suka bilang, "Ih, ngapain dibukain pintu, ngapain di ini, kan masih pacaran," gitu kan. mhm. Terus aku tapi aku pribadi jujur mikir, "Emang harus nunggu nikah?" Gitu. Iya Iya nggak iya sih? iya iya. Padahal dengan aku melakukan gesture itu, kamu jadi bisa melihat aku dengan light yang lebih baik juga kan jadinya, Iya, kamu bisa kayak melihat aku sebagai orang yang, ya ready lah istilahnya, ya kan. mhm. Masa masa aku mau bukain kamu pintu harus nunggu nikah dulu, gitu. Iya, Masa cuma heeh. cuma sesimpel itu aja aku harus, "Ih, bukain pintu nggak jadi masih pacar." Iya, Itu kan aneh ya ngapain, menurutku aneh ya. ya. Dan itu Iya sih maksudku meng-amplify gitu. Jadi kalau iya misalkan makanya. kayak kamu udah, ya itu yang aku rasakan ya, kenapa menurut aku marriage itu is not scary, karena ketika kita berpacaran, aku tidak merasa menderita, aku tidak Mhm, merasa, lebih banyak sedih, ya pasti ada persentasenya lah gitu, sedihnya tapi pasti lebih pasti sedikit ada. gitu loh, dan itu Iya manusiawi, masih normal gitu, kayak happy-nya lebih banyak gitu istilahnya. Nah, eee dan itu terbukti menurut aku, kalau aku iya, lebih banyak happy-nya ketika pacaran, ya ketika menikah aku juga sekarang happy gitu benar benar istilahnya, heeh. benar.
jadi happy-nya jadi lebih banyak, bener meng-amplify gitu. Tapi kalau Yes. misalkan ketika udah pacaran, kamu udah punya ketidakserkan dalam hati, udah mendem-mendem gitu ya, kayak, "Ah, ya udahlah biarin deh kayak gitu, kayak aku pendem aja rasa betenya," gitu. Iya Nikah tidak akan menyembuhkan hal itu sih, iya, nikah betul, akan meng-amplify itu lagi, akan makin mendem lagi dan lain sebagainya gitu ya. Dari bener. situ, ya bisa bisa terjadi marriage is scary kalau kayak gitu, Yes. heeh. Sebenarnya dilihatnya kayak gitu sih menurut aku, memanfaatkan masa-masa pacaran gitu. Dan ini lagi, dikit lagi sebelum itu, soal financial. Mmm, Aku tuh nonton di berita kayak, heeh apa namanya, tingkat pernikahan menurun heeh, karena memang sekarang waktu tuh lagi susah. Maksudnya kayak difficult times ya. difficult time ini tuh difficult time ya orang buat hidup aja lagi susah financially, gimana boro-boro mikirin nikah. Menurut kamu Mmm, gimana kalau kayak gitu? itu betul sih, aku Heeh, setuju sih, mhm. eee, tapi itu wedding-nya scary ya, bukan scary menurutku. Tapi marriage juga loh, karena marriage takes money. Itu yang aku bilang kan, gimana kalau aku nggak bisa biayain kamu, Mmm, things mhm like mhm. that kan. Dan kalau aku boleh jujur ya, aku aku beruntung sih, aku bersyukur dikasih rezeki lebih juga, jadi bisa Mhm, gitu loh. Tapi at the same time aku juga ngerti kenapa financially is scary, mhm. cari kerja susah. Iya itu Cari kerja betul, susah, itu valid banget. nggak usah ngomong cari kerja, cari uang in general itu susah. Iya, kita juga Mmm, itu waktu itu, mhm, penyebabnya kenapa udah kenapa lama kita banget lama pacaran gak jadi nikah-nikah, heeh. iya, itu aja kita 3, 4 tahun kerja baru akhirnya mulai mikirin itu ya Iya, waktu itu ya. mulai mikirin. Kalau kamu bisa kayak kasih sepatah dua patah kata tentang kalau yang lagi facing-nya kalau karena problem financial, what would you say? Obrolin sih Iya, obrolin sih maksudku bener. gini, misalkan aku ngobrol sama kamu nih, kita mau Mhm, ngomongin nikah nih, mhm, ya kan, kalau aku sama kamu kan dulu kita udah buka-bukaan ya gaji berapa ya, dan mhm, pemasukan berapa. mhm, Ya aku nanya kamu, "Kira-kira kalau pemasukan aku begini gimana? Menurut kamu oke nggak?" Gitu kan. mhm, "Kamu bisa nggak?" Soalnya aku sendiri jujur, kamu kan yang lebih bisa ngatur uang kan waktu itu, kamu yang mhm, mengerti cara budgeting segala macem. iya, Jadi kalau misalkan dari dua-duanya aku oke, kamu oke, ya udah kita rencanain bareng-bareng dulu nih. Ini secara financial, uang segini masuk nggak sih buat kehidupan kita selama sehari-hari at least gitu kan. betul, heeh, Kalau beneran masuk, yuk lanjut kita ngomongin nikahan. mhm, Tapi kalau kita belum masuk nih budgeting-nya, ya mhm, kita mikirin dulu gimana cari uang tambahan dulu gitu loh. betul. Iya nggak sih? Iya iya, Logiknya gitu nggak? heeh, Dan satu, kalau kita ini kalau buat orang kerja ya, kalau aku ngomongin orang kerja, kalau kalian, merasa gaji kalian kurang di kantor yang sama, kalau kalian nunggu naik gaji di situ itu lama banget. Itu lama mhm, banget. Jadi kalian harus either satu cari uang tambahan freelance, atau 2 cari perusahaan lain, ya nggak sih? mhm, Karena kalau emang butuhnya mau setahun 2 tahun nikah, paling setahun tuh naik gaji 5%, 10% maksimal, nggak bisa mhm, banyak-banyak. iya Itu kalian harus cari strategi gimana caranya, ya itu keuangannya bisa mencukupi buat berdua sih. iya. Tetap harus realistik Itu, tetap harus realistik. aku mau note yang realistik itu. Menurut aku kayak kesulitannya orang juga di sekarang, itu adalah gaya hidup orang tuh tinggi banget sekarang. Ya itu kayak orang bilang kan, ekonomi susah tapi iPhone 6 Pro nggak masuk Iya, pada heeh. protes. Menurut aku kayak karena kita juga orang biasa ya, maksudnya kita Ya, manusia biasa yang kenapa kita bisa meng-achieve istilahnya, pernikahan di usia yang segini, mhm yang ternyata sekarang hitungannya adalah cepet, itu adalah kita juga sebagai pribadi masing-masing itu orangnya nggak neko-neko dan realistis. mhm Istilahnya kayak aku paham kayak mungkin ada beberapa orang yang lifestyle-nya tinggi banget gitu, terus mhm. mau nikah, ya akan nikah ketika, saling bisa mengisi lifestyle yang segitu gitu Iya iya istilahnya. iya. Nah di kita tuh double karena kita kayak ya udah sama-sama nggak harus ketika nikah langsung punya rumah. Gitu istilahnya, karena jujur dari video-video yang aku nonton, dari hal-hal yang aku pelajarin, it's very 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 hard kalau kita mau starting out hidup orang tua kita yang dulu. Karena udah emang kayak dari harga rumah, dari gaji kita, itu di hitungannya tuh udah jauh banget. Ini tuh Iya. lagi housing crisis di mana-mana gitu istilahnya. Jadi kayak misalkan orang tuh punya ekspektasi-ekspektasi, "Oke, gue akan nikah kalau gue punya rumah, Mmm, kalau gue, udah punya mobil, mhm. kalau udah punya ini, kalau udah punya Iya, itu," gitu. Itu memang di masa sekarang ya kalau kita manusia-manusia biasa tuh susah banget, bener. gitu loh. Memang susah banget untuk di-achieve langsung pengen punya rumah yang besar gitu, kecuali lu influencer atau pebisnis ya itu mungkin Iya bisa ya. Tapi kalau enggak ya meskipun rumah orang tua kita misalnya besar, kita starting off di rumah yang sepetak berapa meter, ya seenggaknya kita mulai bareng gitu iya iya. istilahnya. Karena, kalau misalnya udah nikah tuh lebih enak gitu Bener istilahnya, bener uangnya jadi bener. satu kan, kayak kamu
berapa, misalnya aku berapa, kita gabungin, ayo financial goals kita berapa, lebih doable gitu loh kalau Iya, misalnya entar betul. pada akhirnya kita mau beli rumah baru dan lain Betul betul sebagainya gitu. betul. Kayak jangan kemakan gengsi sih kalau misalnya aku ya, kalau misalnya ini, kalau aku soalnya lebih soal manage uang, kalau kamu kan Iya tadi iya. how to achieve more money. Iya iya. Kalau aku adalah tentang manage uang dan manage ekspektasi gitu istilahnya, kayak nggak ada salahnya memulai sederhana gitu loh, Mhm. bersama gitu. Kayak karena kalau misalnya mainnya gengsi terus, ya udah nggak nikah-nikah gitu Iya, istilahnya. Kalau saya ya ini pilihan masing-masing ya, ada orang yang lebih baik, lifestyle-nya kalian lebih senang maintain lifestyle, tapi konsekuensinya adalah mungkin kalian untuk maintain lifestyle itu dan maintain, pride-nya itu mhm, akan lebih lama memang menikahnya gitu istilahnya. iya, Kalau misalnya kita adalah kita memilih untuk ya udah kita realistis aja, kita gajinya berapa, kita punyanya apa, ya udah kita nyewa dulu, ya iya, udah kita ininya gini dulu dan lain sebagainya, yang bisa kita lakuin yang penting yuk kita realistis dulu dan kita bisa menghidupi diri kita berdua dulu cukup. Dan kalau misalnya udah diomongin sebenarnya scary, marriage is scary itu menurut aku ya kebanyakan dari yang aku lihat adalah tentang ekspektasi sih. mmm, Nah, ketika udah banyak ngobrol, ketika udah sinkron, ketika udah mengenal, ketika mhm, udah tahu, oh nih ekspektasi kita menikah ke depannya kita tujuannya seperti ini, kita pengennya kayak begini, perjanjiannya begini-begini, itu menurut aku harusnya menjadi less scary karena kita, yes udah ada ekspektasi yang berdasarkan fakta kita, bukan yes, berdasarkan kata-kata orang di TikTok betul gitu, betul. heeh. Iya ya, setuju. Iya, just because di TikTok pada bilang orang-orang selingkuh, ini suaminya si ini selingkuh makanya marriage is scary. Tapi kalau kamu ngeliat pasangan kamu nggak neko-neko kenapa takut Iya, selingkuh gitu iya loh, iya, maksudnya betul kayak ya betul. lihat aja fakta yang ada di lapangan gitu Benar benar benar. istilahnya. Heeh, jadi jangan jangan terlalu mudah lah menurut aku Mhm, kemakan kayak TikTok. Just because TikTok say it doesn't mean it's a shared experience. No, it's the true person's experience. Your true true. experience might be different gitu. Betul sih. Heeh. Iya. Ya, semangat teman-teman yang sedang nggak Semangat. apa-apa, it's Mhm. understandable kok kalau emang lagi, apa namanya, memperjuangkan pernikahan ya. Tapi Mhm, percayalah kalau udah menikah, mmm, nggak sih, aku nggak bisa bilang percayalah juga sih. Biasanya ada rezeki tambahan. amin, Aku nggak tahu mhm, datangnya dari mana ya, tapi itu udah terjadi sih di kita sih, dan aku mhm, merasa itu sesuatu yang aku harus share ke orang juga. Kalau kalian secara financial, takut, nggak deh jangan, aku nggak mau bilang ini, nanti soalnya kesannya kayak aku bilang, "Kalau nggak punya uang kalian tetap harus nikah." Enggak enggak, enggak. jangan That's not what I jangan, mean, cuma maksud aku, ya beriman saja, biasanya ada mhm, rezeki gitu. iya. Kalau memang kalian menikah untuk beribadah, gitu ya, aku selalu Iya, bilang. betul betul. Dan kalau yang masih pacaran, ya itu semangat, kalau kata mama aku kalau lagi pacaran buka mata sebesar-besarnya, Iya, karena kalau udah menikah kamu harus menutup tutup mata, mata, karena betul. kalian udah berjanji gitu. Jadi Iya, buka mata selebar-lebarnya kalau misalkan ada hal-hal yang kira-kira teliti nih. iya, tidak bisa ditoleransi, Iya, ya biar sudah gitu. Tapi jangan terlalu maksa juga ya, nggak ada iya yang iya. sempurna gitu. Kalau ada hal-hal yang bisa ditoleransi seperti saya menoleransi dia tidur duduk, Aku udah tahu saya kamu bisa bakal ngomong toleransi gitu. itu. Terima gitu, Iya memang tidak iya ada yang iya. sempurna. Iya, Next sih aku udah juga tutup kayak aku toleransi kayak kalau misalkan tidur, eee, selimutnya harus kepisah karena selimutnya diambil dia semua gitu, aku udah kayak, "Oh, ya ya ya, iya. Tapi kayak bahagia kok, kayak bahagia. Marriage is fun, it's marriage fun is for us fun. at least ya." Iya iya iya. Oke deh kalau gitu. Mhm, oke. Thank you for listening ke Thank you for episode listening. ini. Kalau Mhm, misalkan, ada cerita-cerita nih tentang yang kalian pada takut untuk menikah gitu, atau ada yang mau sharing kayak, "Ah, aku udah nikah asik kok," gitu. mhm. Boleh banget drop di comment section. Jangan lupa like episode ini kalau kalian Betul suka. Jangan lupa subscribe supaya tahu kapan episode berikutnya keluar. Kita di sini betul. tiap hari Kamis ya. Amis. Mhm. Di Spotify juga jangan lupa kasih kita rate dan Yap. juga komen kalau misalnya kalian ada request-request Bisa atau ada follow nggak di masukan-masukan. Spotify? Bisa, di Spotify Bisa. juga bisa Follow ya? di-follow, jadi Heeh. boleh. Oke. Thank Thank you you for for listening. listening.